Intelijen Indonesia dilatih Mossad Israel cara memberangus agen mata-mata negara asing di NKRI. Badan Intelijen Kenamaan Dunia, Mossad namanya lebih tersohor dibandingkan dengan negara Israel itu sendiri. Israel ada Mossad, begitupun sebaliknya. Badan intelijen ini sudah malang melintang beroperasi di seluruh dunia. Operasi Mossad paling terkenal terjadi di Uganda pada tanggal 4 Juli tahun 1976 kala penerbangan 139 Air France dibajak oleh kelompok perlawanan Palestina. Pesawat itu lantas dibawa ke Lanut NTB, Uganda di mana Mossad mengetahui ada beberapa warga Israel turut disandera di sana. Alasan kenapa pesawat dibawa ke Uganda karena negara itu mendukung gerakan perlawanan Palestina bahkan melindunginya. Mengetahui hal ini Mossad langsung melakukan perembesan ke NTB. Mereka mengumpulkan informasi di mana mencapai sebuah solusi bahwa pembebasan sandera ialah cara paling tepat. Operasi pembebasan cuma bisa dilakukan melalui udara dengan serangan komando Sayeret Matkal. Mossad merancang operasi NTB di mana tanggal 1 Juli tahun 1976 merupakan peringatan terakhir kepada para pembajak Israel menggunakan cara lembut. Setelahnya ialah jalan kekerasan bersenjata. Setelah itu operasi NTB dilaksanakan. Mossad memandu serangan di bandara itu dengan cermat. Hasilnya operasi NTB sukses dilakukan. Mengingat rekam jejak cemerlang Mossad maka tak heran banyak yang menaruh respek padanya sebagai badan intelijen. Tak terkecuali Indonesia. Meski tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel nyatanya Mossad pernah ke sini. Awal 1965 Kolonel Niklani seorang asisten intelijen dari Polisi Militer Indonesia membentuk sebuah unit intelijen khusus. Unit intelijen khusus itu diberi nama Detasemen Pelaksana Intelijen Militer, Denpintelpom. Tugas dari Denpintelpom cukup sederhana dan lugas, berangus semua agen mata-mata negara asing di Indonesia. Utamanya agen mata-mata dari negara komunis, harus disikat tanpa ampun. Untuk mengefektifkan operasi, Denpintelpom membentuk Satuan Khusus Pelaksana Intelijen, Satsus Pintel Intel, beranggotakan 60 personel pada tanggal 16 November tahun 1968. Masalahnya pendanaan kurang memadai di mana entah tahu dari mana seorang agen Cia bernama Ed Barbier mendatangi Niklani di markas polisi militer. Kedatangan Ed memberi penawaran kepada Niklani bahwa AS akan membantu dari segi kelengkapan dan pendanaan operasi Satsus Intel menangkan agen mata-mata komunis. Selain itu Cia akan mengirim praktisi intelijen dari Mossad berkewarganegaraan Inggris bernama Anthony Tingle untuk memberikan pelatihan kepada Satsus Intel. Tingle ini bisa dibilang agen intelijen robot, selama mengajar 60 personel Satsus Intel selama 4 minggu di Cipayung, Jakarta Timur. Ia sama sekali tak menunjukkan ekspresi wajah sedih, tersenyum, guyonan hingga tak doyan main wanita. Semuanya datar-datar saja. Pangkop Kamtib saat itu, Jenderal TNI Sumitro Sastrodihardjo dalam bukunya, Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kamtib mengakui adanya keterlibatan agen Mossad melatih Satsus Intel Indonesia. Kami mengadakan hubungan dengan Mossad dan MI6, kata Sumitro. Sumitro menjelaskan menjalin hubungan dengan Mossad karena kebutuhan Indonesia memberangus gerakan G30 SPKI. Saya benarkan waktu itu mengadakan hubungan dengan Israel adalah intelijen Indonesia. Itu sehubungan dengan usaha penumpasan PKI. Dalam hal ini Pak Sutopo Yuwono, Pak Haris Suhut dan Niklani, bebernya. Agen intelijen Indonesia memang pernah dilatih Mossad Israel. Sebuah fakta mengagetkan.